Dia Kolonel Siliwangi yang berani bubarkan PKI pada tanggal 2 Oktober tahun 1965. Ini jejak karirnya di TNI. Kolonel Siliwangi yang dimaksud adalah Solihin Gautama Purwanegara atau akrab dipanggil Solihin GP. Ia kini jadi salah satu sesepuh tokoh Sunda yang sangat dihormati. Kerap dipanggil Mang Ihin. Ia pensiun dari TNI dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Letjen, atau Jenderal Bintang 3. Mengutip buku Kronik 65, catatan hari per hari peristiwa G30S sebelum hingga setelahnya, tahun 1963 sampai tahun 1971, yang disusun Kuncoro Hadi dan kawan-kawan. Ketika peristiwa G30S PKI meletus, Kolonel Solihin GP yang merupakan perwira dari Divisi Siliwangi sedang memegang posisi sebagai pejabat Panglima Komando Daerah Militer, Kodam 14 Hasanuddin yang berkedudukan di Makassar, Sulawesi Selatan. Saat itu, jabatan Panglima Kodam Hasanuddin secara resmi masih dijabat oleh Brigjen Muhammad Yusuf yang merangkap sebagai Menteri Bidang Perindustrian dalam Kabinet Dwi Kora. Menurut Kuncoro Hadi dalam buku Kronik 65, catatan hari per hari peristiwa G30S sebelum hingga setelahnya, tahun 1963 sampai tahun 1971, pada tanggal 2 Oktober tahun 1965. Satu hari setelah peristiwa berdarah penculikan para jenderal terjadi di Indonesia, Kolonel Solihin GP selaku pejabat Panglima Komando Daerah Militer, Kodam Hasanuddin langsung mengambil keputusan yang sangat berani. Kolonel Solihin GP menyatakan membubarkan Partai Komunis Indonesia, PKI, di wilayahnya. Menurut Kuncoro Hadi, keberanian Solihin GP itu memicu massa anti-komunis untuk melakukan pengganyangan PKI di Sulawesi Selatan. Keberanian kelompok anti-komunis untuk bergerak ini, kata Kuncoro Hadi, tidak lepas dari pernyataan pejabat Panglima Kodam 14 Hasanuddin ini. Solihin GP merupakan putra asli Sunda. Ia lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat pada tanggal 21 Juli tahun 1926. Ayahnya bernama Abdul Ghani Purwanegara, seorang bangsawan. Sementara ibunya bernama Siti Ningrum. Meski lahir dari keluarga bangsawan, Solihin GP dikenal sebagai tokoh yang merakyat. Dekat dengan kalangan rakyat biasa, Solihin mulai masuk dunia ketentaraan saat bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat, TKR, yang merupakan cikal bakal TNI. Lalu bergabung dengan Divisi Siliwangi, salah satu divisi legendaris. Bersama dengan Siliwangi, Solihin banyak malang melintang di berbagai palagan. Mulai bertempur melawan Belanda sampai memadamkan pemberontakan DITII dan menghancurkan PKI. Solihin pernah menempuh pendidikan di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat pada tahun 1954. Lalu pada 1957 dikirim ke Amerika Serikat untuk sekolah di US Army Infantry School. Solihin juga tercatat pernah mengikuti pendidikan-pendidikan di Sekolah Staf dan Komando TNI AD pada tahun 1969. Sementara melihat jejak karir militernya, Solihin pernah jadi guru SSKAD di Bandung dari tahun 1954 sampai dengan tahun 1956. Pada tahun 1964, Solihin ditunjuk jadi Panglima Kodam 14 Hasanuddin di Sulawesi Selatan. Ia jadi Pangdam Hasanuddin sampai tahun 1968. Setelah itu diangkat jadi Gubernur Akabri Umum dan Darat di Magelang yang dijabatnya sampai tahun 1970. Kemudian usai tak lagi menjabat sebagai Gubernur Akabri, Solihin diberi amanah menjadi Gubernur Jawa Barat pada tahun 1970. Solihin jadi orang nomor 1 di Jawa Barat sampai tahun 1975. Setelah itu dipercaya Presiden Soeharto untuk memangku posisi sebagai Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan yang dijabatnya dari tahun 1977 sampai tahun 1992. Pada tahun 1992 Solihin diangkat jadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Ia jadi anggota DPA sampai tahun 1997 sebelum akhirnya dipilih jadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, pada tahun 1998.